Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengawali pertemuan perdana kita untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan. Mohon izin untuk share screen. Untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan di sini berjumlah 2 SKS ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana urgensi mata kuliah, kemudian bagaimana aplikasi atau penerapannya serta beberapa kontrak perkuliahan. Nah, kita masuk dulu pada perkenalan ya. Istilahnya itu tak kenal maka tak sayang. Nah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya, nama saya Indo Intan, kemudian asal dari Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan tentunya ya. Kemudian pendidikan S1 saya dari Teknik Elektro Unhas Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya juga Teknik Elektro, peminatan Teknik Komputer, Kendali, dan Elektronika. Kemudian bidang riset saya itu adalah image processing, pengenalan pola, machine learning, deep learning, dan microcontroller. Kemudian riset yang sudah dikerjakan selama ini, penelitian dosen pemula, kemudian hibah bersaing, kemudian penelitian internal dari Dipa Negara Makassar. Publikasi yang juga sudah pernah dilakukan ya, yaitu baik pada jurnal nasional, kemudian internasional serta proceeding ya dalam skala regional, nasional maupun internasional. Kemudian mengajar di Universitas Dipa Makassar itu sudah kurang lebih 16 tahun, sudah lebih 16 tahunnya sejak dari 2005 ya, kemudian hingga sekarang 2021. Nah, mungkin itu dulu perkenalan saya sebagai pengampu dari mata kuliah jaringan saraf tiruan. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini perlu kita ulas ya. Yang pertama yaitu mengenai urgensi dari mata kuliah. Nah, kenapa urgensi mata kuliah ini penting? Atau kenapa mata kuliah ini penting? Karena kita perlu mengetahui apa sih pentingnya, apa sih posisi mata kuliah ini, misalkan di prodi teknik informatika, penting nggak sih? Nah, atau tidak penting? Nah, itu. Nah, yang pertama itu adalah sebagai mata kuliah bagian dari machine learning. Nah, yang lagi menjadi barometer artificial intelligence. Nah, kita tahu hari ini bahwa ternyata artificial intelligence itu bukan cuman digunakan misalkan oleh robot ya, robot yang kita kenal misalkan robot itu bisa diterbangkan ke angkasa luar, kemudian dia bisa melakukan pencarian bawah laut dan seterusnya. Nah, tapi ternyata hari ini artificial intelligence itu kemudian bisa digunakan misalkan dalam bidang kesehatan, dalam bidang perekonomian, bisnis ya. Nah, itu sudah banyak dilakukan. Bahkan misalkan dalam sistem pencarian literatur yang terdapat misalkan pada beberapa mesin pencari di internet, nah itu sudah menggunakan artificial intelligence dalam penerjemahan, kemudian dalam pencarian apa yang disukai oleh pelanggan. Nah, itu. Nah, jadi mata kuliah ini sangat menarik ya. Kemudian untuk nantinya diaplikasikan pada beberapa bidang kehidupan. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar bagi deep learning yang lagi tren dalam bidang AI, artificial intelligence. Nah, kita tahu setelah machine learning itu berkembang deep learning, ya, deep learning. Nah, deep learning ini dasarnya adalah jaringan saraf tiruan atau artificial neural network.
atau neural network. Nah, jadi dasarnya di situ. Nah, ketika misalkan kita sudah memiliki dasar dari jaringan saraf tiruan, nah itu akan menjadi kelanjutan ya untuk deep learning-nya. Jadi sudah ada dasar ya fondasi yang diletakkan pada jaringan saraf tiruan untuk mendalami deep learning ini lebih jauh. Karena aplikasi deep learning ini banyak, apakah itu nantinya dalam bidang prediksi ya, kemudian dalam klasifikasi atau clustering, nah itu digunakan karena memang lagi ngetren saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga, menguatkan penguasaan dalam prediksi, klasifikasi maupun clustering suatu objek. Ya. Berikutnya, tujuan perkuliahan. Nah, ini yang penting. Ya, terkadang ketika kita tidak mengetahui tujuan kita seperti apa, jadinya mengambang ya. Kita berjalan terus singgah kemana-mana tanpa kemudian memperjelas, menguatkan, mengokohkan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita dalam kuliah. Nah, itu yang perlu mungkin ya diarahkan kepada nada mahasiswa. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Pencipta, ya. Karena kita tahu kita di sini adalah manusia. Namanya manusia berarti ya kita dikendalikan ya. Dalam artian kita adalah makhluk yang bergantung kepada pencipta itu sendiri. Nah, keberadaan kita di dunia ini karena pencipta itu. Nah, sehingga ketika misalkan seluruh aktivitas kita di dunia ini, ya tentu saja untuk beribadah kepadanya. Salah satu aktivitas ibadah kita adalah dengan menuntut ilmu. Dikatakan ya bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah telah membentangkan baginya surga. Nah, berarti ketika kita menuntut ilmu, kita nggak usah ragu bahwa ternyata kita juga akan memperoleh surga di situ. Ya, tidak harus bahwa ketika kita di masjid saja kemudian kita memperoleh surga, atau ketika kita di tempat ibadah yang lain juga kita memperoleh surga. Ternyata dalam menuntut ilmu itu kita bisa memperoleh itu. Nah, inilah menariknya dari tujuan beribadah kepada Allah sebagai pencipta. Nah, terus yang kedua, untuk memperoleh ilmu sebagai amal jariah. Nah, ilmu ini nantinya kita manfaatkan ya untuk amal jariah. Ketika misalkan kita mendapatkan ilmu tersebut, kemudian kita terapkan, orang yang terkena imbas dari ilmu yang kita terapkan itu, nah nantinya akan melakukan kebaikan ya dari ilmu yang bermanfaat itu. Nah, setelah kita menyampaikan misalkan terhadap orang lain, nah nanti ilmu tersebut itu akan pahala dari ilmu yang kita tanam ke orang tersebut itu akan mengalir secara terus-menerus selama ilmu tersebut itu kemudian diterapkan dan dimanfaatkan kepada manusia yang lainnya atau dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh nilai. Nah, kita tidak menafikan bahwa salah satu tujuan kita kuliah adalah memperoleh nilai. Untuk memperoleh nilai A, B, C, D. Ya, harapannya enggak ya. Kemudian nanti itu akan terekam dalam bentuk transkrip ya, dicetak dalam bentuk transkrip, kemudian ada ijazah ya, ijazah sebagai bukti ya bahwa kita sudah melakukan satu proses perkuliahan ya sebagai penguatan eksistensi diri dalam menjalani kehidupan ini secara umum ya, gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya mekanisme perkuliahan itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, yang pertama kita kristalkan niat dan tekad serta tawakal. Jadi kita niatkan dulu bahwa kita melakukan perkuliahan itu betul-betul niat yang bagus untuk menuntut ilmu, kemudian juga untuk menjalankan ya amanah dari kedua orang tua kita atau dari keluarga kita, dan itu kita tekadkan. Nah, ketika kita nantinya menghadapi masalah dalam perkuliahan itu, nah kita kemudian cepat bisa bangkit, ya, tidak berlarut-larut dan kemudian tidak bakar dengan berbagai macam persoalan yang ada. Kalau misalkan persoalan jaringan, kemudian persoalan ada susah saya memahami tugas ini, susah saya memahami mata kuliah ini. Nah, jadinya kan di situ
ada satu ganjalan ya. Nah, dengan tekad yang kuat kita tanam di awal tadi, nah itu akan menjadi kekuatan ya, kekuatan yang bisa menghantam segala tantangan yang ada. Nah, dan satu lagi yang penting adalah tawakal. Jadi di awal kita kuliah kita harus bertawakal pada Allah. Kita bertawakal bahwa segala yang kita lakukan itu kita minta pertolongan kepada yang di atas sana untuk senantiasa menuju kita di jalan yang lurus dan menghantarkan kita pada tujuan kita. Nah, sehingga nantinya ketika kita sudah bergantung kepadanya, dia yang akan membimbing kita, dia akan mengarahkan. Kemudian yang kedua, persiapkan fisik dan mental. Nah, fisik dan mental ini perlu. Ketika kita tidak siap menghadapi perkuliahan yang begitu banyak persaingan, entah persaingan dari segi mode, persaingan dari segi kecerdasan itu sendiri, atau persaingan dari yang lainnya. Nah, kita harus siap mental, ya. Mungkin kita kadang-kala dimarahi oleh dosen, kita mendapatkan nilai yang jelek, kemudian dibully oleh teman-teman. Nah, sudah siap tidak menghadapi semua itu? Nah, itu perlu, ya, karena tingkat stres itu ketika kuliah juga tinggi. Nah, sehingga dengan persiapan yang matang, nah itu akan menjadi lebih ringan nanti ketika kita menghadapi masalah-masalah tadi. Bukan dikatakan bahwa ya tahan banting banget, nggak juga. Namanya manusia kan, kita punya pemikiran, perasaan yang berbeda-beda. Nah, kecenderungannya ketika kita sudah siap, berarti kita sudah menyiapkan jurus, ya, jurus ajian serat jiwa kali ya, untuk menghadapi segala problema tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah persiapkan tool atau perangkat yang mendukung. Nah, jangan cuma fisik dan mental doang. Wah, saya siap nih bertempur. Tapi toolnya nggak ada, ya. Perangkat apa yang mendukung? Laptopnya ada nggak? Terus aplikasi yang diperlukan untuk mata kuliah tersebut itu sudah diinstal nggak? Nah, itu kan. Jadi sudah ada sinkronisasi di situ. Nah, kemudian yang keempat, mengikuti semua prosedur administrasi perkuliahan secara menyeluruh. Jadi kita mengikutinya. Kalau dibilang harus ngabsen, ya ngabsen. Kalau dibilang harus daftar dulu di Siapa, di Divlen, ya itu daftar dulu, terus login, masuk, dan seterusnya. Mengikuti semua prosedur lah. Gimana bergabung juga dengan kelas Telegram, gimana mengupdate informasi-informasi, dan selalu mengikuti informasi di grup perkuliahan masing-masing. Nah, itu wajib ya diikuti. Itu adalah persyaratan. Kemudian berikutnya adalah membangun komunikasi dan relasi dengan teman dosen dan semua orang. Kenapa komunikasi ini perlu? Karena komunikasi inilah yang nantinya bisa ya menyambungkan antara kepentingan kita, kemudian proses yang kita jalani hingga mencapai tujuan. Ya nggak bisa dong bahwa kita merasa saya sendiri nafsi-nafsi, ya nggak bisa. Ketika misalkan kita memiliki sesuatu yang bisa kita share ke teman kita, ke dosen kita, ya silahkan di-share. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja untuk kemudian kita lakukan. Ya, jadi tidak usah pelit dalam ilmu, sekaligus yang kurang ya jangan non aktif ya, jangan diam-diam saja, tapi kemudian proaktif bertanya ke temannya. Nah, ini saya lagi menghadapi masalah ini, boleh nggak minta bantuannya? Nah, terus seperti itu, jadi didiskusikan di komunitas kelompoknya, temannya atau kelasnya ya. Nah, kemudian berikutnya berkonsultasi jika menghadapi masalahnya. Ini berkonsultasi dengan temannya, ada teman curhatnya, supaya nanti lebih ringan masalahnya. Bukan berarti juga semua hal yang berkaitan dengan kuliah itu kita harus curhatkan. Misalkan saya lagi putus ini dan seterusnya. Ya nggak semuanya ya. Dalam hal ini yang memang berkaitan dengan kuliah dan kemudian sekiranya bisa menjadi penghambat dalam proses perkuliahannya itu, mungkin kita butuh teman untuk saling mengisi. Kemudian kontrak perkuliahan. Nah, di sini mengikuti perkuliahan minimal 80% ya. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
mengikuti ujian, memiliki akses internet berupa smartphone, laptop, personal komputer, dan sebagainya. Dan terakhir memiliki perangkat laptop serta aplikasi yang support, entah itu Excel, ya, Python, Google Collaboratory, karena ini merupakan aplikasi yang akan kita gunakan nantinya untuk mendukung proses perkuliahan kita pada mata kuliah jaringan saraf tiruan. Berikutnya, ketentuan presensi. Presensi ini penting, ya. Sebenarnya sih keberadaan presensi ini cuma sekitar 10% ya, jadi signifikansinya terhadap nilai. Nah, akan tetapi ternyata presensi ini bisa kita melakukan pelacakan ya terhadap kejujuran mahasiswa ataupun misalkan nilai yang bermasalah dari mahasiswa yang bersangkutan itu dari kehadiran dia, kita bisa cek ya. Nah, presensi akan diverifikasi oleh dosen atau mahasiswa bergantung arahan dosen. Jadi maksudnya seperti ini. Nanti presensi itu ada dua, ya. Presensi yang kemudian saya berikan secara langsung, ya. Ini di sini ya melalui Vidcon, misalkan di Zoom atau Google Meet, atau misalkan pada Classroom, ya. Dan kemudian jadi pada saat saya melakukan verifikasi, Ibu melakukan verifikasi, berarti Ibu menyebut nama kalian satu persatu, apakah kalian hadir, sangat, izin, dan seterusnya, atau tidak hadir, ya. Nah, itu akan dilakukan verifikasi secara langsung. Nah, kemudian ada juga kondisi kalian diminta langsung mengisi form presensi, ya, secara langsung, ya, tapi tidak diverifikasi lagi oleh dosennya, misalkan secara cipon, gitu ya. Kemudian berikutnya jadwal mengisi daftar presensi menyesuaikan dengan jadwal mata kuliah. Jadi kalau misalkan jadwal mata kuliahnya itu 7.30 sampai 9.20, jadi diisi di antara range itu, ya. Jangan nanti diisinya setelah 9.20 atau bahkan ada yang mengisi malam. Nah, ini nggak benar, ya. Oke. Berikutnya ketentuan tugas. Ketentuan tugas yang pertama dikirimkan ke form di Classroom, bukan Telegram atau misalkan WA atau email. Jadi tidak sama sekali diperbolehkan untuk mengirimkan tugas di Telegram, WA, atau email. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu tidak berbasiskan database-nya, nggak ada database-nya. Jadi kalau misalkan hilang, terhapus atau gimana, nah itu susah ya dilakukan pelacakan. Nah kalau misalkan form Classroom itu sangat mudah untuk dicek, yang memudahkan kita juga melakukan evaluasi atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, akun ke Classroom dan meeting harus sesuai dengan nama pertama dan kedua dari nama lengkap. Jadi misalkan ya Apori Taki, Apori Taki ya. Jadi nanti kalau pada saat di spreadsheet itu kita unduh ya, nanti akan nama pertamanya itu Polri, kemudian nama keduanya Paki. Nah, sehingga nanti kita mudah untuk melakukan penyusunan berdasarkan ID dari yang bersangkutan karena sudah sesuai dengan nama lengkapnya. Kalau misalkan tidak sesuai nama lengkap, misalkan cewek cantik. Nah, cewek cantik ini siapa? Nggak jelas. Nah, ya kan? Nah, jadi harus betul-betul sesuai dengan nama lengkap kalian. Karena kalau tercecer nilainya, nah, Ibu tidak bertanggung jawab terhadap hal yang demikian. Nah, kemudian yang ketiga, disetorkan dengan menyetorkan sampul lengkap dengan logo dan identitas kalian. Jadi ada sampulnya. Sampulnya ini untuk memudahkan kita kalau misalkan mahasiswa yang bersangkutan itu salah menyetorkan tugas. Nah, di situ kan kita bisa lihat ID-nya, ada NIM-nya, kemudian ada nama dengan kelasnya. Kemudian dikumpulkan tepat waktu, ya. Nah, yang terbagus itu adalah mengumpulkan pada waktunya. Terus yang terakhir, jangan mengirimkan tugas forward dari mahasiswa lainnya. Nah, banyak nih mahasiswa nama temannya ya, kemudian di forward saja, di upload saja. Nah, mungkin dipikir dosennya itu kan
nggak cek satu-satu aja, nanti dia cuma lihat saja, oh pas masuk tugas ya udah, nggak dicek ke file. Nah untuk ibu, insya Allah ibu cek itu satu persatu. Jadi jangan membuat ini ya action yang bermaksud untuk manipulasi. Nah, saya kira demikian. Nanti kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan Anda, silahkan ditanyakan ya di forum secara sinkronus di Vicon, di Google Meet. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.